Oke, kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih dan mungkin lagi jadi keresahan banyak orang di Indonesia. Soal penonaktifan BPJS Kesehatan PBI yang terjadi tiba-tiba. Kenapa sih ini bisa terjadi? Apa dampaknya? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin, Anda atau keluarga lagi sakit, terus pergi ke rumah sakit dengan pikiran tenang karena kan ada jaminan kesehatan dari pemerintah. Tapi pas kartunya mau dipakai, ternyata ditolak. Alasannya udah nggak aktif. Ini bukan skenario film ya. Ini kenyataan pahit yang dialami banyak sekali orang. Dan ini bukan cuma masalah 1-2 orang loh. Skalanya itu masif. Lihat saja berita utama ini benar-benar menunjukkan betapa gawatnya masalah ini. Ternyata penonaktifan ini ada hubungannya sama proses pemutakhiran data oleh Kementerian Sosial. 11 juta. Bukan, Anda nggak salah dengar. 11 juta orang. Sebanyak itulah peserta PBI yang kepesertaannya tiba-tiba dinonaktifkan. Angka yang luar biasa besar kan? Ini nunjukin betapa luas dan mendesaknya situasi ini. Oke, jadi mari kita bedah dulu masalah intinya. Ini bukan sekedar tentang angka, tapi tentang penghentian sebuah layanan yang sangat vital yang jadi jaring pengaman buat banyak sekali warga kita. Nah, yang bikin situasi ini jadi makin sulit itu karena minimnya pemberitahuan. Kebanyakan orang baru sadar status BPJS-nya nonaktif justru di saat-saat paling genting, pas mereka atau keluarga mereka lagi butuh banget perawatan medis. Tentu saja pertanyaan paling gedenya, kok bisa sih kejadian kayak gini? Nah, sekarang kita coba telusuri apa sebenarnya alasan dibalik penonaktifan massal ini. Sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal PBI. PBI itu singkatan dari penerima bantuan iuran. Intinya, ini adalah program di mana iuran BPJS Kesehatan buat masyarakat miskin dan tidak mampu itu ditanggung 100% sama pemerintah. Ini jaring pengaman sosial yang vital banget. Nah, ini poin yang krusial banget buat diluruskan. Banyak yang salah paham, kira ini salahnya BPJS Kesehatan. Padahal bukan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, BPJS Kesehatan itu cuma pelaksananya aja. Keputusan penuh siapa yang dicoret dan siapa yang masuk daftar itu ada di tangan Kementerian Sosial berdasarkan data kemiskinan yang mereka punya. Jadi, alasan resminya adalah pemutakhiran data. Secara teori tujuannya baik kok, biar bantuan sosial kayak PBI ini benar-benar sampai ke orang yang paling membutuhkan, sesuai kondisi ekonomi mereka yang paling baru. Tapi, yaitu prakteknya di lapangan ternyata menimbulkan masalah besar. Terus gimana caranya pemerintah menentukan siapa yang layak dan siapa yang enggak? Nah, mereka pakai sistem peringkat bernama desil, seperti yang terlihat di sini. Sistem ini pada dasarnya mengelompokkan semua rumah tangga di Indonesia dari yang paling miskin di desil 1 sampai yang paling kaya. Simpelnya gini, bantuan PBI itu khusus untuk masyarakat yang ada di kategori desil 1-5, dari yang sangat miskin sampai ya pas-pasan lah. Jadi kalau pas datanya diperbarui, status ekonomi sebuah keluarga dianggap sudah membaik atau naik kelas, keluar dari kategori ini, maka kepesertaan PBI mereka bakal dinonaktifkan. Tujuannya biar slotnya bisa dialihkan ke orang lain yang dianggap lebih butuh. Tapi kan di balik semua data dan sistem ini, ada manusia. Ada cerita, ada dampak yang nyata banget ke kehidupan sehari-hari mereka. Mari kita lihat sisi kemanusiaannya. Dan dampaknya ini nggak main-main. Pasien yang butuh cuci darah rutin atau penderita penyakit kronis lainnya, terapinya bisa tiba-tiba terputus. Banyak keluarga yang mendadak harus berhadapan sama tagihan medis yang jumlahnya bisa bikin bangkrut. Belum lagi penundaan pengobatan yang bisa berakibat fatal. Dan tentu saja, ini semua menciptakan stres dan rasa cemas yang luar biasa. Kutipan ini ngena banget kan? Ini bukan lagi cuma soal statistik. Ini soal penjual es keliling, tukang parkir, pekerja harian lepas yang tiba-tiba kehilangan satu-satunya akses mereka ke layanan kesehatan yang mereka andalkan selama ini. Oke, kita udah tahu masalahnya, penyebabnya, sama dampaknya. Sekarang bagian paling penting. Terus kita harus gimana? Nah, ini dia langkah-langkah praktis yang bisa Anda lakukan. Langkah nomor 1, dan ini penting banget. Jangan nunggu sakit baru ngecek. Jadilah proaktif. Cara paling gampang, ya lewat aplikasi Mobile JKN. Kalau nggak familiar sama aplikasi, Anda bisa telepon ke call center BPJS di 165 atau langsung aja datang ke kantor dinas sosial terdekat. Terus gimana kalau ternyata status Anda beneran nonaktif? Padahal Anda ngerasa masih layak, Anda bisa mengajukan aktivasi ulang. Tapi catat ya, proses ini nggak bisa online. Anda harus datang langsung ke dinas sosial sesuai alamat KTP. Dan ingat, ada batas waktunya.
cuma bisa diurus dalam waktu 6 bulan sejak dinonaktifkan. Nah, sebelum berangkat ke dinas sosial, pastikan semua dokumen ini sudah siap. Bawa KTP, kartu keluarga, kartu Indonesia Sehat yang lama, dan yang paling penting, surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa atau kelurahan. Kalau ada kondisi medis yang darurat, jangan lupa lampirkan juga surat keterangan dari dokter. Lalu, bagaimana kalau setelah dicek ternyata Anda memang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima PBI? Tenang, masih ada solusi. Anda bisa beralih status jadi peserta mandiri. Artinya, Anda membayar iuran bulanan sendiri. Ini penting untuk memastikan Anda dan keluarga tetap punya perlindungan kesehatan. Oke, itu tadi solusi buat kita sebagai individu. Sekarang, kita coba lihat gambaran besarnya. Gimana caranya biar masalah kayak gini nggak terulang lagi di masa depan? Setidaknya ada 3 hal utama yang harus dibenahi. Pertama, soal akurasi data. Proses validasinya harus lebih ketat biar nggak ada yang salah sasaran. Kedua, komunikasi. Sebelum ada penonaktifan massal, sosialisasinya ke publik harus kencang dan jelas. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, koordinasi antar lembaga pemerintah dari pusat sampai daerah harus jauh lebih baik. Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan mendasar. Bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem jaminan sosial yang bukan cuma adil, tapi juga bisa diandalkan dan transparan? Sehingga tidak ada lagi warga yang harus kehilangan haknya atas kesehatan justru di saat mereka sedang paling lemah dan membutuhkannya.